Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini atau petang hari ini ba'da atau setelah salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian rutinitas kita, yang mana pada malam hari ini yaitu hari Senin malam Selasa seperti biasa, yaitu kajian fikih Syafi'i, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai amal kita, merahmati daripada kegiatan kita. Semoga ini menjadi amal jariah buat diri kita, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita selalu berharap mudah-mudahan hati kita tidak pernah lupa kepada baginda Rasul dan selalu terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, mudah-mudahan nanti kelak di syurga Allah mengizinkan dengan ridha dan rahmatnya kita bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian fikih Syafi'i malam ini, malam Selasa atau hari Senin malam Selasa, terakhir sudah kita selesaikan pembicaraan atau pembahasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas. Itu alhamdulillah insyaallah sudah secara terperinci kita bahas bersama-sama. Maka dari itu malam ini kita akan mulai memasuki bab al-wudu, tentang cara berwudu. Kemungkinan masalah wudu ini tidak akan bisa selesai dalam satu sesi, ya mungkin dari pembahasan awal sampai paling kemungkinan ya rukun pertama. Nanti insyaAllah berikutnya dengan izin Allah, jika Allah berkehendak, baru kita akan lanjutkan. Baik, al-maqsadul awal. Jadi pembahasan yang pertama, furudul wudu, fardunya berwudu. Artinya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita mau melaksanakan wudu. Kalau ada satu saja yang tertinggal, maka kata Rasulullah, seperti sahabat yang pernah di kakinya tidak sempurna saja Rasulullah menyuruh mengulang solat dan wuduknya. Apalagi umpamanya satu anggota tidak kebasuh atau tidak kena air sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena wudhu ini sama dengan solat, yaitu ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan oleh syarak, oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan. Artinya tidak boleh ditinggalkan apabila kita ingin sah amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan walaupun itu sudah sah, selalu kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk melanjutkan pembahasan masalah wudu, kita harus tahu. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam beribadah itu harus kita tahu yang kita lakukan. Maka sungguh aneh kalau kita melakukan ibadah, suatu perbuatan atau amal ibadah, tapi kita sendiri tidak mengerti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini jelas akan tertolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, karena itulah
para ulama-ulama fikih, para ahli dalam bidang fikih yang berkompeten di bidang ilmu fikih, setiap membahas segala sesuatu atau apapun yang sifatnya yang akan dibahas, tentu beliau mengawali dengan definisi. Kalau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan ta'rif. Furudul wudu, fardu-fardunya wudu. At-ta'rif bil wudu, definisi daripada wudu, baik itu definisinya menurut bahasa atau definisi menurut syariat Islam. Ini dua-duanya kita harus tahu biar kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan. Apakah itu berwudu secara bahasa atau berwudu secara menurut pandangan syariat Islam. Sudah tentu kalau kita mau ibadah ya harus sesuai dengan makna perbuatan, atau umpamanya masalah wudu tentu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam, baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wudu'u lughatan, kalau wudu menurut bahasa, kata ulama di sini, apa arti wudu kalau menurut bahasanya? Kalau kita terjemahkan, nanti kita terjemahkan. Kalau menurut bahasa, kata beliau, an-nazafatu, yaitu bersih-bersih atau membersihkan diri. Itu namanya wudu. Kita cuci tangan, wudu namanya. Kita bersih rumah, wudu namanya. Kita bersihkan pakaian, wudu namanya. Atau apa saja yang kita bersihkan, itu namanya berwudu menurut bahasa. Karena itulah saking wajibnya wudu ini dilakukan, atau saking wajibnya orang itu harus bersih ketika melaksanakan ibadah salat, maka suatu pendapat dijelaskan dalam suatu kitab. Dulu ketika awal-awal mulai disyariatkan salat oleh Allah, waktu di Mekah itu ada orang bersih-bersih terlebih dahulu. Apakah dia wudu, apakah tidak? Ini bagi yang berpendapat bahwa wudu itu belum diturunkan. Salat dulu, wudu belakangan katanya. Tapi ini pendapatnya lemah. Wudu itu diturunkan, diwajibkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad itu sudah berada di Madinah katanya. Tapi ini satu pendapat yang lemah. Nah, ini kalau umpamanya seperti itu, maka lah, nggak apa-apa. Dia berpendapat demikian. Berarti maksudnya bahwa ketika orang sholat waktu di Mekah, pada saat selesai Isra Mi'raj, mulai diwajibkan orang melaksanakan sholat 5 waktu, maka orang itu seandainya kalau kita katakan wudu itu belum diturunkan, belum diwajibkan, belum disyariatkan, maka diwajibkan pada saat itu orang itu bersih-bersih terlebih dahulu di saat dia akan melaksanakan ibadah sholat. Nah, itulah makna daripada wudu menurut bahasa. Nah, ketika wudu itu sudah ditetapkan oleh syariat Islam bersamaan, kalau kita tetapkan bersamaan dengan sholat, maka otomatis ketika kita bersih-bersih atau berwudu, maka seyogianya harus sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah wudu ini dinamakan dia ibadah mahdhah. Jadi tidak boleh dilanggar. Wa syar'an, nah, sekarang menurut pandangan syariat, artinya ketika Anda mau sholat, maka yang harus Anda bersihkan, yang harus Anda lakukan ketika berwudu adalah sebagai berikut. Kata syariat Allah, definisinya apa? Setelah disimpulkan oleh para ulama, ternyata menurut syariat Islam yang harus dilakukan itu isti'malul ma, memakai air. Air sudah kita bahas, yaitu tentu air mutlak. Air mutlak sudah kita bahas dan perlu diulang lagi. Itu air yang kita pakai di mana? Fi a'dha'in makhsusatin, pada anggota yang sifatnya khusus. Jadi tidak semua anggota. Jadi sudah diketahui, sudah ditentukan oleh syariat Islam. Artinya kalau sudah ditentukan merupakan rukun ataupun merupakan syarat, maka tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar otomatis tidak sah.
pada anggota-anggota tertentu. Ya, contohnya yang sudah masyhur, yang sudah ma'ruf kita ketahui bersama seperti wajah. Kemudian apalagi seperti kedua tangan. Kemudian apalagi seperti kepala atau rambut. Nah, itu kemudian apalagi yaitu seperti kaki. Nah, selain itu tidak termasuk. Muftatahan biniyatin, dan dibuka atau diawali dengan niat. Dari mana datangnya niat? Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, ini ketika kita berwudu harus kita itu memakai air untuk membasuh a'dha'un makhsusah, anggota-anggota yang sifatnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika kita membasuh anggota tertentu itu harus diawali dengan niat. Apa makna niat? Nah, itu nanti akan juga dijelaskan berikutnya. Kemudian pertanyaan, loh, kenapa Allah membatasi atau mengkhususkan pada anggota tertentu saja ketika berwudu? Kenapa tidak semua anggota badan saja diwuduin kayak orang mandi junub? Wa inna ma khassat hadhihi al-a'dha' al-mushar ilayhi fi at-ta'rif wallati sawfa na'ti tafsil al-kalam 'alayha ba'da at-ta'rif mubasharatan. Kenapa ini dikhususkan dalam syariat Islam? Anggota-anggota itu sudah ditentukan, tidak boleh yang lain. Lianna hadhihi al-a'dha' mahall iktisab al-khataya allati yukaffiruha al-wudu'. Karena anggota-anggota yang harus dibasuh ketika berwudu itu kenapa sudah ditentukan? Karena tempat-tempat itulah ladang atau tempatnya yang paling sering terjadi kesalahan atau maksiat. Contoh, wajah, ada mata, selalu kita mandang ke sana kemari. Kemudian ada umpamanya tangan, begitu juga kaki, begitu juga kepala, pakai mikir yang tidak-tidak. Nah, inilah yang makanya dikhususkan. Makanya dari itulah diwajibkan membasuh anggota-anggota khusus tersebut di saat berwudu. Tujuannya apa? Biar nanti dosa-dosa atau kesalahan pada anggota wudu kita itu bisa gugur, bisa hilang. Karena kita akan berhadapan dengan yang maha agung, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alama dzakarahu al-Imam Asy-Syaikh Syahabuddin Al-Qalyubi fi Hasyati 'ala al-Minhaj. Seperti yang dijelaskan oleh Imam atau Syekh Syahabuddin Al-Qalyubi. Syekh Imam Syahabuddin Al-Qalyubi ini adalah menjelaskan atau mensyarahkan, menhasiahkan daripada syarah Jalaluddin Al-Mahalli. Asal kitabnya itu sebetulnya Minhajut Talibin, diterangkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi mahallah. Nah, itu dijelaskan. Nah, yang dijelaskan itu dijelaskan lagi oleh dua orang ulama besar. Namanya yaitu Syahabuddin. Nah, ini Syahabuddin Al-Qalyubi. Nah, kemudian ada lagi satu orang lagi namanya Umayrah. Penjelasan daripada kejelasan itulah kalau dalam istilah kitab gundul, kitab kuning, orang menamakan hasyiyah. Nah, itulah tujuan daripada Allah mensyariatkan harus dibasuh itu anggota-anggota yang khusus tertentu itu ketika berwudu, tidak yang lainnya, karena tempat-tempat tersebut paling sering terjadi kesalahan atau paling sering terjadi maksiat atau dosa. Wal wudu' huwa awwal maqasid at-taharah wallati sabaqa al-kalam 'alayha bit-tafsil fi mabhath al-miyah. Dan wudu itu adalah awal daripada pembahasan tentang masalah taharah. Ketika taharah itu yaitu masalah wudu, yaitu pada saat berbicara masalah air, yaitu nyinggungnya itu pasti wudu, karena itulah yang paling pertama dalam masalah bersuci. Kemudian kapan wudu itu disyariatkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qad farada al-wudu'a ma'a fardhis salati kama warada fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya awal pertama kali diwajibkan atau difardukan wudu itu bersamaan dengan diwajibkan pada saat melaksanakan salat. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari Mi'raj atau baru pulang dari Isra dan Mi'raj, itu mendapatkan salat 5 waktu. Itu yang terakhir, 5 waktu. Kemudian karena pulangnya pagi-pagi, maka otomatis sebelum subuh
pada saat subuh tidak tahu gimana cara melaksanakan sholat subuh. Rasulullah itu nggak ngerti. Ya namanya ini kan perkara baru. Terus gimana? Ya nggak sholat, ya kadang nggak ngerti. Subuh waktunya kapan? Cara pelaksananya gimana? Nah karena itulah maka pada saat menjelang waktu zuhur datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu kemudian mengajak Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri mengajak para sahabat untuk menuju ke Ka'bah, yaitu di depan Multazam. Nah di sanalah Rasulullah itu depan Multazam sebagai imam, lalu para sahabat itu di belakang Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Kalian ikuti saya, kita akan melaksanakan sholat zuhur. Kemudian Rasulullah mengikuti siapa? Malaikat Jibril yang ada di depan Rasulullah, tapi tidak dilihat oleh para sahabat. Nah dari sinilah muncul hadis itu, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Begitu juga Rasulullah salat zuhur sebagaimana malaikat Jibril salat zuhur. Nah itulah pada saat praktiknya. Lalu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, faradallahu ala ummati lailatul Isra 50 salatan. Allah mewajibkan atas umatku pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj berapa salat? 50 salatan, 50 kali salat. Itu awalnya. Falam azal uraji'uhu as'aluhu at-takhfif. Saya tetap kembali menurut kisah disuruh oleh Nabi Musa. Kemudian bolak-balik karena ini sangat berat sekali, 55 aja kadang-kadang masih kita kecolongan. Akhirnya Rasulullah tetap meminta keringanan, takhfif yaitu keringanan. Hatta ja'alaha khamsan, sehingga menjadilah 5 kali. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap hari, yaitu pada siang dan malam, itu menjadi 5 kali. Nah kapan itu? Wa kana dzalikal fardhu qabla al-hijrati bi sanatin ala ra'yi sahih. Jadi wudu itu sama dengan diwajibkan waktu salat itu bersamaan, yaitu kapan? Pada tahun 1 tahun sebelum Rasulullah SAW pindah ke Madinah, atau 1 tahun sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Ala sahih, ini pendapat yang benar. Jadi pendapat yang benar itu ya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan selain dari itu, berarti boleh kita katakan tidak benar. Ya itu jangan dipakai. Nah, karena itu ada juga yang mengatakan waqila. Nah ini pendapatnya lemah sekali, tidak boleh dipakai. Karena qabla al-hijrah, sebelum hijrah itu 6 bulan sebelum hijrah katanya. Bisa nanti ashhur, yaitu 6 bulan sebelum hijrah. Nah ini keterangannya ada di kitab Al-Muhtaj dalam fikih Syafi'i juga, tapi itu pendapatnya lemah. Tapi pendapat yang benar itu adalah wudu itu sama diwajibkan bersamaan dengan salat itu pada saat 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa bisa itu pendapat yang benar? Wa sahih al-mu'tamad fil madzhab Syafi'i, bahwa ditekankan pendapat yang paling kuat, yang paling benar, dan itu memang benar dalam mazhab Syafi'i adalah ashab, annal wudu'a kana farduhu ma'a fardhus shalah. Itu bahwasanya wudu itu memang difardukan itu pada saat difardukan atau diwajibkan orang melaksanakan salat 5 waktu, yaitu pada saat selesai Isra dan Mi'raj. Kenapa? Li'anna sholata la tasihhu biduni taharah. Karena salat itu tidak sah kalau tanpa adanya suci. Jadi tidak sah. Fakana min lawazimiha wa min lawazimi fardhiha, maka otomatis karena itu suatu kewajiban, ya harus, tidak boleh tidak. Nah, karena itulah sehingga dikatakan bahwa wudu itu bersamaan kewajibannya itu adalah pada saat mulai diwajibkan orang itu melaksanakan atau diwajibkan melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Kemudian memang ada yang mengatakan itu ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah baru wudu itu baru diwajibkan, katanya ada juga, tapi itu juga pendapat yang lemah. Tapi yang benar sekali lagi adalah 1 tahun sebelum Nabi Muhammad pindah atau hijrah ke Madinah. Kemudian berikutnya, bagaimana model wudunya ketika pertama kali diwajibkan?
Maksudnya, apakah cukup kita satu wudu 5 solat atau 2 solat atau 3 solat, atau tiap-tiap akan melaksanakan wudu itu harus berwudu. Setiap kita akan melaksanakan solat itu harus berwudu. Contoh, sekarang kita mau solat subuh umpamanya, wudu dulu. Nah, ketika munculnya waktu zuhur harus wudu lagi, walaupun wudu yang pertama tidak batal. Apakah demikian? Maka dijelaskan oleh para alim ulama, waqad faradal wudu'a awalan likulli salatin thumma nusikha yaumal khandaq ila ma'al hadath. Sesungguhnya wudu itu diwajibkan pertama kali itu ternyata likulli salatin. Jadi tiap-tiap kita mau salat itu wudu. Masalah batal enggak jadi masalah, enggak ada urusan. Pokoknya yang penting setiap Anda melaksanakan salat harus wudu. Nah, itu awalnya. Jadi kan lumayan berat itu. Nah, itu mau salat maghrib wudu. Nah, habis kita pengajian mau salat isya wudu lagi, semuanya harus keluar. Nah, begitu prosesnya. Tsumma nusikha yaumal khandaq wa illa ma'al hadath. Kemudian saat terjadinya perang Khandaq, itu perang parit di Madinah pada saat kaum muslimin dikepung oleh kaum musyrikin. Nah, itulah di sana wudu itu tidak diwajibkan pada saat ketika tiap-tiap salat selama wudunya tidak batal. Beda halnya kalau umpamanya ketika dia habis wudu, habis melaksanakan sholat, tahu-tahu wudunya batal, baru dia wajib wudu. Nah, ketika sudah dihapus, maka setiap wudu kemudian sholat, setelah sholat wudunya masih dan tidak batal, maka dia boleh langsung sholat, tidak perlu wudu lagi atau tajdidul wudu. Jadi memperbarui wudu tidak perlu lagi, karena hukum itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat terjadinya perang Khandaq. Nah, di mana arsiteknya itu Salman Al-Farisi. Wal wudu' laisa min khasa'is ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wudu ini bukan dikhususkan atau harus dilaksanakan kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak. Orang dulu juga berwudu ketika sholat. Sebenarnya ada perbedaan. Kalau orang dulu seperti yang jelaskan minggu lalu kurang lebih, itu kalau sholat itu mereka tidak 5 waktu orang zaman dahulu kala, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi mereka itu masing-masing itu cuma satu sholat dan juga satu wudu. Kalau umat Nabi Muhammad, wudu juga iya, sholat juga iya. Perbedaannya itu ada 2. Li'annahu kana min khasa'is syara'i wal umam sabiqah aidan, karena itu wudu itu merupakan suatu kewajiban khusus juga kewajiban syariat fikihnya orang-orang zaman dahulu kala. Seperti zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wal umam as-sabiqah aidan, umam terdahulu juga demikian. Nah, wa inna ma ikhtassat ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-wudu' bi atharihi faqat. Akan tetapi umat Nabi Muhammad itu juga diwajibkan, dikhususkan harus berwudu sebelum melaksanakan sholat. Itu bedanya dengan mereka itu. Kalau dari segi wudunya itu bedanya, kalau mereka berwudu nanti pada hari kiamat tidak akan kelihatan cahaya bekas wudu, atau ghurrah dan tahjil tidak akan kelihatan. Sementara umat Nabi Muhammad bekas wudunya itu akan kelihatan. Pada di mananya ghurrah wa tahjil itu, kalau nggak salah dulu sempat tak jelasin dulu pada sunnah-sunnah wudu. Makanya dianjurkan sunnah wudu itu sampai lebih di kepala, begitu juga pada tangan, begitu juga pada kaki, dilebihkan pada yang wajib. Itu adalah ghurrah dan tahjil. Tujuannya apa? Biar nanti ketika di padang mahsyar waktu saat berbaris itu akan menyilaukan mata. Jadi sinarnya betul-betul luar biasa terangnya. Makanya sangat dianjurkan itu kepala terutama. Nah, itu kalau umat yang lain tidak. Atau maksudnya umat-umat terdahulu, zamannya Nabi Isa sampai zamannya Nabi Adam, enggak. Jadi ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaannya khusus masalah solat, karena barengan diwajibkan ini antara solat dan wudu. Maka mereka itu solatnya cuma 1 kali, tapi kalau kita solat kita adalah 5 kali. Wa huwa bayadu mahallihi yaumal qiyamah wa mahalluhu hadza al-musamma bil ghurra wa tahjil kama warada fil hadis. Nah,
yaitu apa itu asar atau nanti efeknya nanti ketika kita berwudu ketika pada hari kiamat, yaitu akan putih berkilau di tempatnya yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat, pada saat orang di padang mahsyar dikumpulkan di sana. Nah, wa mahalluhu hadza aw al-musamma. Nah, tempat yang keluar-keluar bersinar bercahaya inilah yang dinamakan al-musamma apa? Bil ghurrati wat tahjil. Namanya ghurrah dan tahjil. Kama warada fil hadis, bagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah mukaddimah pembicaraan masalah mukaddimah tentang wudu. Nah, sekarang barulah kita mulai berbicara wudunya. Ingat, ini adalah ibadah mahdhah. Tentu kita akan berbicara masalah rukunnya. Waqad bada al-Imam an-Nawawi min al-wudu' bi fardhihi faqala. Kemudian Imam Nawawi ini sebenarnya kitab ini disadur dari kitab Imam Nawawi Minhajut Talibin, seperti yang jelaskan barusan itu. Kemudian diambil juga dari Syarah Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian diambil juga lagi dari Syarah Hasyiyah Qalibi wa Umayrah. Wal murajjin sul fardi. Jadi yang maksud dengan qauluhu farduhu faqala, beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, fardu daripada wudu itu sittatun, yaitu 6 menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini Imam Nawawi ini sering jadi andalan. Alimnya luar biasa, karomahnya luar biasa. Salah satu karomah beliau yang terkenal itu jari-jari tangannya itu ketika lampu mati waktu mau ngarang kitab. Beliau senang dengan ilmu, karena perbuatan amal yang paling afdal itu adalah berbicara ilmu. Makanya sampai beliau itu tidak menikah sampai seumur hidup gara-gara ngurusin ilmu. Ketika lampu mati, ketika beliau mengarang kitab, nah itu jari tangannya yang di tengah itu yang menyala sebelah kiri, itulah jadi lampunya. Kalau Imam Rafi'i di mana nyala itu pohon yang nyala. Ketika beliau mengarang kitab pada saat lampu mati. Farduhu sittatun, yaitu fardu daripada wudu itu adalah 6. Maksud fardu di sini apa? Jenis. Jadi tiap-tiap anggota yang harus dibasuh itu jumlahnya itu harus ada 6 yang harus dilaksanakan maksudnya, Nah, itu. Summa bada al-musannif bi dzikri awwali furudul wudu bi qawlihi. Kemudian tuan pengarang kitab yang bernama Imam Nawawi kemudian menyebutkan daripada awal wudu yang pertama yang harus dilaksanakan itu apa? Bi qawlihi, dengan perkataan beliau, ahaduha niyatu raf'i hadatsin. Tapi di sini di kitab dia bilang ahaduhuma, salah tulisan, salah cetak. Ahaduha niyatu raf'i hadatsin. Yang pertama daripada yang 6 itu adalah niat. Niat apa? Raf' hadatsin. Menghilangkan hadas. Maksudnya menghilangkan hadas ini ketika berwudu, niat berwudu itu hadas apa? Hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau ada orang berwudu tapi niatnya adalah niat berwudu untuk menghilangkan hadas besar, tidak sah. Karena yang dibasuh cuman itu 5 anggota itu. Jadi harus maksudnya adalah menghilangkan hadas kecil. Jadi menghilangkan hadas sudah masyhur, sudah maklum. Jadi tidak perlu bingung-bingung. Itu niat yang pertama. Niatur raf'i hadatsin, niatnya itu apa ketika berwudu? Menghilangkan hadas kecil, wajah, tangan, kepala atau rambut, kemudian kaki. Nah, itu. Kemudian au istibahati muftaqirin ila tuhurin, atau niatnya itu ketika berwudu itu apa? Niatnya agar diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti ibadah salat. Karena berkehendak kepada suci, itu niatnya. Atau ketika dia berwudu, niatnya itu apa? Saya niat untuk melaksanakan fardu wudu. Nah, kata-kata fardu ini tidak boleh ditinggalkan ketika berwudu. Pada saat niat itu, kalau sampai kelupaan, tidak sampai tersebut di dalam hati, kata-kata fardu itu berarti harus diulang, maka hukumnya tidak sah. Fal fardu huna wa an-niyah. Yang dimaksud dengan fardu adalah niat. Berarti wajib kita berniat. Walakin syartu sihhati hadzal fard wa an-niyah.
Syarat daripada niat itu ketika niat berwudu, pada saat berwudu itu syaratnya itu niat itu harus digabungkan dengan apa saja. Jadi lafaz niat itu kelengkapannya harus kita tahu. Ya, kurang lebih itu ada 3. Makanya tadi sudah disinggung secara umum. Itu kurang lebih ada 3 di sana disebut. Ayudhafa, harus disandarkan niat wudu itu imma ilal mani', sesuatu yang bisa yang bisa mencegah orang melaksanakan ibadah, maksudnya hadas. Hadas itu menyebabkan orang tidak bisa melaksanakan sholat atau ibadah. Maka otomatis ketika berniat, maka harus diniatkan wudu itu untuk menghilangkan hadas. Itu niat yang pertama. Fayaqulul mutawaddi, maka seyogianya orang berwudu itu ketika dia niat itu bilang apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, umpamanya. Saya niat fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Jadi fardunya jangan sampai dilupakan. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Ingat, itu niat yang pertama. Saya ulangi, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Kemudian au ayyudhafa ila istibahati muftaqirin ila tuhrin, atau niat wudu itu disandarkan dengan lafaz sebagai berikut. Saya niat berwudu agar diperbolehkan melaksanakan ibadah atau melaksanakan solat, fardu karena Allah ta'ala. Niat itu yang kedua. Saya niat berwudu agar diperbolehkan melaksanakan ibadah solat, umpamanya fardu karena Allah ta'ala. Itu yang kedua. Nah ini fayaqulu, maka seyogianya orang berwudu itu mengatakan dalam hatinya, nawaitu istibahatas shalah 'indal wudu, maka itu ya kayak tadi itu, saya niat berwudu agar diperbolehkan melaksanakan ibadah salat. Au ayudhifa an-niyah ilal wudu, atau dia bilang begini, saya niat melaksanakan fardu wudu karena Allah ta'ala, segitu aja. Boleh juga. Tapi di antara yang 3 ini, yang paling bagus itu disebut dalam kitab Hasyiah daripada Qalyubi adalah saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Itu yang paling bagus di antara yang 3 ini. Jadi ini harus kita jelaskan. Saya niat berwudu untuk menghilangkan, jadi gabung ya, untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Nah itulah yang harus terucap atau yang tergambar di hati kita pada saat gimana. Nah itu nanti akan dijelaskan. Tapi ini masalah niat dulu. Jadi biar gak campur-campur. Kapan nanti kita masang niat itu nanti akan dijelaskan kemudian. Kalau umpamanya kita bilang saya niat berwudu gitu saja, tidak boleh, tidak sah. Saya niat berwudu karena Allah ta'ala juga tidak sah, karena fardunya hilang. Jadi harus dijelaskan. Kenapa fardunya harus ikut? Karena ini mau melaksanakan fardu sholat. Yang tidak boleh harus suci, yang tidak boleh harus berwudu. Makanya dia harus diikutkan. Karena ada juga sesuatu yang sunnah, seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kan tidak mesti orang itu harus berwudu. Tidak. Dalam keadaan berhadas pun kita itu bisa. Walaupun kita dalam keadaan berhadas, batal wudu, kita baca aja Al-Quran. Yang penting jangan menyentuh. Nah itu. Jadi ingat bahwa itu fardunya jangan sampai kelupaan. Nah itu yang ulangi, niat yang paling bagus ketika berwudu itu, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala, itu dalam hati.
Wal aslu fi wujubi niyyah al-wudu' qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang mewajibkan harus niat ketika berwudu itu adalah sabda Rasulullah SAW, kama fil sahihain, dalam sebenarnya tersebut dalam kitab dua sahih, yaitu kitab Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah atau terbilang diterima, dianggap sah oleh Allah itu adalah apabila disertai dengan niat. Segala bentuk amal perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, itu arti apa? Dikategorikan sah menurut pandangan syariat Islam apabila disertai dengan niat. Kalau tidak disertai dengan niat, maka otomatis tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada niat, maka tidak dikategorikan sah menurut pandangan Islam. Al-a'mal al-mu'tad biha syar'an. Jadi amal yang dikategorikan sah menurut pandangan syariat Islam itu harus sesuai dengan apa? Ada niat. Karena ini hadisnya jelas, hadisnya mutawatir. Tidak boleh ada yang ingkar. Ya mohon maaf, itu salah itu katanya. Itu hadis ya hadis, tapi itu tidak mesti begitu. Boleh kita enggak niat. Nah, kalau dia meyakini bahwa hal seperti itu, ya mohon maaf, karena ini hadisnya mutawatir, maka gimana hukumnya? Murtad, dia keluar dari Islam. Ya, karena ini kedudukan hadis ini sama dengan Al-Qur'an, seimbang. Jadi dia posisinya adalah hadis mutawatir. Jadi tidak boleh dilepaskan, khusus pada ibadah yang sifatnya mahdhah, yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan oleh syariat Islam. Li'anna al-wudu'a ibadatu mahdhatin tariquhu al-af'al falam yasih min ghairi niyyah. Karena ini wudu ini adalah ibadah mahdhah. Nah, itu sudah dijelaskan tadi, yaitu harus dilaksanakan, yaitu harus ada perbuatannya, maka otomatis tidak sah kalau tanpa niat. Nah, sekarang baru kita bicara niat. Tadi hanya dalil sekilas tentang cara berniat wudu. Nah, sekarang niat itu apa sih? Wa haqiqatun niyyah. Hakikat niat itu sebetulnya kalau menurut logatan bahasa. Nah, jadi tidak sembarang kita ibadah, harus kita tahu. Wa haqiqatun niyyah logatan, hakikat niat itu secara bahasa dulu. Al-qasdu itu apa? Ada kemauan, keinginan. Contoh, ada air di samping. Nah, langsung tak ambil. Kenapa saya ambil? Karena memang ada keinginan, ada niat. Kalau nggak ada niat, ya nggak mungkin keambil. Atau ngambil, berarti dia tidak tahu apa yang dia ambil. Nah, kalau ada orang yang tidak tahu apa yang diambil, karena di hatinya tidak ada niat. Nah, sekarang apa saya ambil air? Kenapa? Ya karena saya niat mengambil air. Nah, itu namanya niat. Jadi harus dilaksanakan. Nah, itu kemauan yang harus dilaksanakan. Itu namanya hakikat niat menurut bahasa. Wa syar'an, menurut syariat Islam, apa sih yang dikatakan niat menurut pandangan syariat Islam itu? Menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Jadi niat itu menurut syariat Islam, sehingga sah kita dikatakan berniat ketika kita mau ibadah, mulai wudu dan seterusnya, apa saja terserah. Mau puasa, mau sholat, mau haji, mau sedekah dan lain sebagainya, terserah. Sah dikategorikan niatnya sah, sekaligus otomatis sah amal perbuatannya apabila dia berniatnya itu dengan apa? Qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, yaitu dia berkemauan di hatinya, sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu, lalu diiringi langsung dengan perbuatan. Diiringi langsung dengan perbuatan. Kalau ada umpamanya kita ingin berwudu, lalu kita berniat, tapi kita enggak basuh wajah, enggak ngapain, diem aja gini di kamar mandi jongkok sambil merokok, sah enggak? Enggak sah. Niat itu bukan niat itu. Niat itu ketika yang wajib kita lakukan, ada keinginan, langsung dilakukan. Nah itu. Sudah isya. Kurang 1 menit. Fi kulli ibadah jamak fi'li wa hukmuha al-wujub fi kulli ibadah. Jadi hukumnya wajib. Semua ibadat tuh hukumnya wajib. Gimana? Mungkin ada yang mau ditanya ya, mungkin. Monggo. Karena udah waktu isya, kita langsung sharing aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Coba dibuka maskernya biar jelasnya. Sudah kita berhubung kemudian kita najis apakah kita ulang kembali kita Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, kan biasanya kita diajarkan 3 kali maksudnya 3 kali. Apakah boleh lebih 3 kali atau boleh kurang? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, sudah berwudu kan begitu. Lalu kemudian ada najis di pakaian kita. Nginjak najis di kaki kita atau di mana saja atau kena najis. Apakah kita perlu ngulang berwudu? Tidak perlu ngulang berwudu. Nah, itu kena najis itu yang dari luar badan kita tidak bisa membatalkan wudu. Kecuali najis itu keluar dari badan kita baru bisa membatalkan wudu. Tapi kalau dari luar tidak membatalkan wudu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah berapa kalikah dianjurkan ketika membasuh anggota wudu? Begitu nggih. Apakah kan dianjurkan 3 kali, disunahkan. Apakah boleh lebih daripada 3 kali? Itu hukumnya makruh. Nggih, karena nanti akan membuat kita was-was. Jadi ketentuan dari Rasulullah itu cukup 3 kali. Nah, ini pun 3 kali ini kalau waktu sholatnya masih panjang. Kalau berwudu umpamanya pada akhir waktu sholat sebentar lagi akan habis, tidak boleh 3 kali basuhannya. Jangankan basuhan 3 kali, yang sunat-sunat wudu aja tidak boleh kita lakukan, haram hukumnya. Nah itu nanti akan bikin kita terlambat melaksanakan sholat. Jadi itu yang sunnah itu yang 3 kali itu. Yang pertama tidak boleh lebih. Kalau mau lebih silakan, nggak apa-apa. Cuma makruh, nggak bagus. Nah itu, dan sunnah-sunnah seperti itu hanya boleh dilakukan pada saat waktu sholat masih panjang. Demikian, wallahu a'lam. Sudah. Cukup. Kalau memang tidak ada, ya nanti insyaallah bisa juga kita sharing. Nanti masalah kelanjutan niatnya, tempat niat di mana, baru selesai sampai hakikat niat saja, definisi niat, kemudian tempatnya di mana, syarat niat itu kayak gimana, itu insyaallah dengan izin Allah kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, merahmati kita, menyayangi kita, memaafkan segala kesalahan kita sengaja ataupun tidak yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika karim. Wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina wa ashab sayyidina Rasulillahi ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa asatidhina ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري
فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.